Ya ampun, pada so sweet banget sih. Valentine sama pacar, romantisan. Lah aku. Duh, jadi kangen mantan. Pengen stop deh aku. Stalking dulu ah. Siapa tahu ada kesempatan balikan. Kan baru 3 bulan ini putusnya. Ya kan? Semoga. Hah? Dia udah punya pacar baru? Astaga. Ya ampun, cepet banget move on-nya. Oh ya ampun. Kan baru aja putus, udah punya pacar lagi. Ampun. Shalom Sobat Fest, ketemu lagi sama aku, Karina. By the way, kita tahu ya kalau di bulan Februari ini identik dengan bulan kasih sayang atau bulan penuh cinta. Karena di tiap tanggal 14 Februari kita merayakan hari Valentine. Tapi gimana ya kalau di hari atau di bulan-bulan penuh cinta ini kita yang seharusnya merasakan keromantisan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita justru mengalami patah hati, putus cinta, gagal move on, bahkan CLBK, cinta lama belum kelar. Wow, aduh sedih banget sih pasti. Tapi tenang teman-teman, di Fast Update kali ini kita akan menemukan tips untuk bisa move on dan selesai dengan masa lalu kita. Jadi yuk disimak sampai akhir ya videonya. Baiklah, karena aku tidak ingin membuat teman-teman penasaran terlalu lama, jadi langsung aja kita buka dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Teman-teman, ini merupakan undangan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan tekanan berat atas persoalan-persoalan hidup dan pergumulan yang dialami, bahkan saat sedang menjalani ketaatan sekalipun. Undangan ini juga ditujukan kepada kita yang sedang patah hati dan berjuang move on loh. Jadi tips pertama adalah kita mau untuk meresponi undangan Tuhan Yesus dengan datang kepadanya dan membawa semua beban kita kepada Tuhan Yesus. Menceritakan semua perasaan yang kita alami, seperti sedih, kecewa, marah, masih berharap, masih kangen, dan sebagainya. Di ayat 28 ini juga ada janji Tuhan loh, bahwa Dia akan memberi kelegaan. Dan kalau kita lihat di Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK, itu kata kelegaan diartikan dengan kata kesegaran. Jadi Tuhan Yesus akan menyegarkan jiwa kita. Dan kalau kita lihat di Alkitab Terjemahan Easy Read Version atau ERV, itu diterjemahkan bahwa Tuhan Yesus berkata, "I will give you rest." Jadi Tuhan Yesus akan memberikan kita kesempatan untuk kita beristirahat, untuk menenangkan diri kita. Menarik ya teman-teman. Jadi ketika kita mau datang dan membawa segala persoalan kita kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberi kelegaan dan menyegarkan jiwa kita, sehingga kita mendapat kesempatan untuk bisa beristirahat. Gak berhenti di sini loh. Setelah kita datang dan menyatakan beban kita kepada Tuhan Yesus, ada langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan. Kita lihat ya, di ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi Tuhan Yesus mau memberikan kuk kepada kita. Hah? Kuk? Apaan tuh kuk? Sebenarnya, kuk itu merupakan alat yang terbuat dari kayu yang dibebankan kepada 2 sapi atau kerbau supaya bisa dibelokkan, diarahkan pindah jalur
digunakan untuk membajak sehingga mereka bisa bergerak sesuai dengan keinginan atau kehendak petani, bukan kehendak mereka sendiri. Begitu juga kita. Tuhan Yesus memasang kuk bagi kita supaya kita bisa hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena hanya dengan hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan, disitulah kita paling bisa menikmati pribadi Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Mungkin saat ini kita sedang merasa terluka, kecewa, atau bahkan marah dengan mantan pacar kita, atau orang-orang yang kita harapkan bisa memberikan cintanya kepada kita. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus berbeda dengan mereka karena cintanya sanggup untuk memuaskan hati kita. Terus, kaitannya apa dong sama move on? Nah, move on adalah bagian dari kita mau untuk selesai dengan masa lalu kita, untuk hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu, tips kedua adalah kita mau memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang supaya kita bisa segera move on. Kuk yang Tuhan Yesus pasang itu berupa disiplin-disiplin untuk kita menjalani proses move on. Seperti tidak stalking atau ngepoin si dia. Terus kita juga nggak ngejar-ngejar dia, nggak ngechat dia. Bahkan mungkin kita perlu batasi kontak atau chat dengan dia. Dan kalau mungkin nggak berkepentingan, nggak usah kali ya kontakan. Meskipun ada perasaan-perasaan kangen atau perasaan sedih, masih berharap, nah kita tetap perlu untuk melakukan disiplin itu sebagai kuk kita ya. Tuhan Yesus pun ingin untuk kita belajar dari pribadinya yang lemah lembut dan rendah hati, yang tidak akan mengajar kita dengan tuntutan atau tekanan, sehingga kita akan mendapat ketenangan saat diajar olehnya. Untuk itu, tips ketiga adalah kita mau untuk belajar dari Tuhan Yesus. Minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk kita bisa dimampukan menanggung disiplin-disiplin dalam proses move on. Tuhan Yesus akan memberikan bimbingan kepada kita dan hikmatnya akan menolong kita untuk kita bisa menanggung masalah ini. Nah, kalau kita berpikir bahwa kuk yang Tuhan pasang itu gak enak dan berat, coba yuk kita lihat di ayat 30, mana Tuhan Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ayat ini jelas dikatakan ya, bahwa kuk yang Tuhan Yesus pasang itu enak dan ringan. Tuhan Yesus pun akan menolong kita untuk kita bisa hidup di dalam kehendak dan rencananya. Sehingga untuk hidup di dalam kehendak dan rencananya bukanlah hal yang berat. Jadi, tips keempat adalah kita perlu meyakini fakta bahwa kuk yang diberikan Tuhan Yesus itu enak dan ringan. Mungkin selama ini yang membuat kita sulit untuk move on karena kita punya pikiran-pikiran bahwa move on dan melakukan disiplin-disiplin dalam proses move on itu adalah hal yang gak enak dan berat. Yuk, kita pegang kata firman Tuhan ini, tanamkan di dalam pikiran kita bahwa move on itu mudah. Dan disiplin-disiplin di dalam proses move on adalah hal yang enak dan ringan. Karena move on adalah bagian dari ketaatan untuk kita mau selesai dengan masa lalu kita, supaya kita bisa hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan tips kelima, ada hal-hal yang bisa kita lakukan supaya proses move on semakin terasa enak dan ringan. Yang pertama, dalam menjalani proses move on, kita juga bisa sembari belajar. Apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa di masa lalu itu? Pelajaran berharga apa sih yang bisa kita ambil untuk memperbaiki masa depan? Kedua, kita juga jangan terpaku dengan masa lalu. Lihatlah hal-hal sekeliling kita yang itu bisa kita syukuri dan nikmati. Ketiga, yuk sambil melakukan proses move on dan disiplin-disiplin move on, kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang itu bermanfaat ya, yang produktif, yang sehat seperti berolahraga, mungkin juga mengembangkan hobi kita atau mengembangkan talenta kita ya, bakat-bakat kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang keempat, jangan lupa untuk tetap mengerjakan tanggung jawab pribadi kita untuk mengejar pertumbuhan yang semakin serupa dengan Kristus, untuk mengejar tanggung jawab studi kita dengan belajar semaksimal mungkin, untuk tetap membantu orang tua di rumah dan juga melayani
sekitar kita. Semangat yang berjuang move on. Kita sama-sama belajar ya, dan kita sama-sama berjuang untuk kita bisa selesai dari masa lalu kita, selesai dari luka-luka kita. Move on adalah hal yang mudah dan pasti bisa kita lakukan, asalkan kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan kita mau tetap melakukan disiplin-disiplin di dalam proses move on itu. Sampai jumpa lagi teman-teman di Fast Update selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kok dipikir-pikir, iya juga ya. Mau sampai kapan aku mikirin dia yang udah sama orang lain? Duh. Tapi aku gak rela banget. Sedih banget. Aduh, gak ngerti. Sedih banget. Oke. Sekarang aku harus minta bantuan Tuhan. Aku harus curhat sama Tuhan semuanya supaya aku lega, dan aku akan berusaha untuk bisa move on lebih baik dari sebelumnya. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa.